Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran yang sangat menarik, yaitu tentang puisi rakyat. Kalian pernah dengar pantun, gurindam, atau syair? Nah, itu semua termasuk ke dalam puisi rakyat. Sebelum kita masuk ke materi, ayo anak-anak semua, simak dulu video berikut ini dengan baik, ya. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kira-kira ada yang bisa tebak tidak ya? Kita akan mengulas materi apa hari ini? Saya Bu, saya tebak kita akan mengulas materi tentang puisi rakyat. Betul apa tidak Bu? Iya, betul. Kira-kira di sini masih ada yang ingat tidak ya materi tentang jenis-jenis puisi rakyat? Saya ingat Bu, jenis puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, yang ketiga ada syair. Betul sekali Rose, jawaban kamu. Sekarang, Ibu akan mencontohkan dari ketiga jenis puisi rakyat tersebut. Oke, untuk yang pertama, Ibu akan mencontohkan dari jenis pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Untuk yang kedua, Ibu akan mencontohkan dari jenis gurindam. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Oke, untuk yang terakhir, Ibu akan mencontohkan dari jenis syair. Yang akan Ibu contohkan yaitu syair perahu. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah etikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu, izin bertanya. Iya, silakan Rose, apa yang ingin dipertanyakan? Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara kami membedakan dari ketiga jenis puisi rakyat tersebut? Oke, baik. Cara untuk membedakannya ini, kalian dapat melihat dari unsur fisiknya, seperti pada jenis puisi rakyat yang pertama yang saya bacakan. Terdapat 4 baris dan yang kedua terdapat 2 baris. Dan seperti itu untuk selanjutnya. Iya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Setelah menonton video tadi, kalian pasti sudah punya gambaran tentang puisi rakyat bagaimana? Menarik, kan? Nah, sekarang yuk kita pelajari materi puisi rakyat lebih dalam lagi. Tian puisi rakyat. Puisi rakyat atau puisi lama adalah puisi yang berkembang pada masa masyarakat tradisional secara lisan, memiliki aturan-aturan yang mengikat, dan mengandung nasihat atau pesan yang baik bagi kehidupan. Jenis-jenis puisi rakyat. Pertama, pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dengan pola sajak ABAB. Baris 1-2 merupakan sampiran dan baris 3-4 merupakan isi yang mengandung maksud sebenarnya. Kedua, syair. Syair adalah puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dengan pola sajak A. Semua baris dalam syair berisi dan bermakna, tidak ada sampiran seperti pada pantun. Ketiga, gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang terdiri dari 2 baris dengan pola sajak A. Baris pertama berupa syarat atau sebab, sedangkan baris kedua berupa akibat atau kesimpulan. Tujuan puisi rakyat.
Tujuan puisi rakyat adalah memberikan nasihat yang mendidik, mengajak pada kebaikan, melarang untuk melakukan suatu keburukan, memprotes ketidakadilan, dan menghibur pembaca. Jadi, puisi rakyat bisa menyampaikan nasihat, sindiran, bahkan humor. Unsur puisi rakyat. Unsur intrinsik. Pertama, tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam puisi. Tema menjadi dasar atau inti dari seluruh isi puisi tersebut. Kedua, amanat adalah pesan, nasihat, atau ajaran moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat biasanya berupa nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca. Ketiga, nada adalah sikap atau cara penyair menyampaikan pesan kepada pembaca. Nada dapat berupa serius, jenaka, sedih, gembira, atau menasehati. Keempat, suasana adalah keadaan jiwa atau perasaan yang ditimbulkan puisi pada pembaca. Suasana merupakan efek yang dirasakan pembaca setelah membaca puisi. Kelima, rima adalah kesamaan atau kemiripan bunyi pada akhir baris-baris puisi. Rima membuat puisi terdengar merdu dan mudah diingat. Keenam, ritme adalah irama atau pola bunyi yang teratur dalam puisi. Ritme membuat puisi memiliki ketukan yang enak didengar dan mudah dinyanyikan. Ketujuh, diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk mengungkapkan gagasannya. Diksi dalam puisi rakyat biasanya sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Kedelapan, gaya bahasa adalah cara khusus penyair mengungkapkan gagasan dengan menggunakan majas. Gaya bahasa membuat puisi menjadi lebih indah dan bermakna. B. Unsur ekstrinsik. Pertama, latar belakang pengarang adalah kehidupan dan pengalaman pencipta puisi yang mempengaruhi karyanya. Dalam puisi rakyat, pengarangnya tidak diketahui karena diciptakan secara kolektif oleh masyarakat. Kedua, latar belakang sosial adalah kondisi masyarakat pada saat puisi diciptakan. Kondisi ini meliputi sistem nilai, norma, dan permasalahan sosial yang ada. Ketiga, latar belakang budaya adalah nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan yang melatar belakangi penciptaan puisi. Unsur budaya ini tercermin dalam isi dan pesan puisi rakyat. Contoh pantun. Mentari pagi bersinar cerah. Anak sekolah bersiap rapi, rajin belajar jangan menyerah, agar sukses di masa nanti. Dari contoh pantun di atas, kira-kira isi pantunnya tentang apa? Contoh syair. Janganlah lalai wahai saudara, hidup di dunia tiada lama, berbuat baik setiap masa, agar bahagia di akhir masa. Dari contoh syair di atas, kira-kira isi syairnya tentang apa? Contoh gurindam. Kalau ilmu tidak diamal, bagai pohon tidak berakal. Dari contoh gurindam di atas, kira-kira isi gurindamnya tentang apa? Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi puisi rakyat, cobalah buat masing-masing satu bait pantun, syair, dan gurindam berdasarkan gambar yang ada di depan. Perhatikan unsur-unsur puisi rakyat yang sudah kalian pelajari, ya.